Pagi ini saya shalom. Shalom. Ya, semuanya baik-baik, amin. Semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan. Sudah mudik semua kemarin ya. Ya, saya mudik ke Banyuwangi. Sudah sekian tahun, hampir 7 tahun nggak mudik lah. Kemarin ada kesempatan untuk mudik. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan mengenai salib. Ya, doakan saja supaya saya bisa menyuarakan dengan benar, dengan baik ya. Jujur saja kadang-kadang saya itu setiap habis menyampaikan firman Tuhan, saya renungkan lagi, kok tadi gini ya, Pak, tadi gini ya. Ya, dan istri saya juga merasakan, Pak tadi kok gini, oh iya. Jujur saja, saya jujur di hadapan saudara semua, entah kenapa kalau saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, tidak seluasa, tidak selepas kalau saya menyampaikan di tempat-tempat lain. Ada sesuatu, entah kenapa. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang sudah saya persiapkan, itu malah hilang semua. Saya kasih jujur. Kalau saya tempat saya di Waru, di Terosobo, di mana aja, kalau saya sampaikan itu saya lebih, artinya saya bisa lebih leluasa, enak gitu. Ya, jadi pagi ini tolong doakan saya, biar saya leluasa, lepas gitu ya, untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Ya, puji Tuhan. Nggak ada yang ngantuk kan ya? Ya, hari ini saya mengajak kita semua merenungkan tentang salib. Beberapa waktu yang lalu ada dari pihak yang lain yang menghinakan soal salib. Menghina soal, mungkin ada sebagian yang mengerti, mungkin ada sebagian yang mengerti. Salib dihinakan, dinodai. Tapi hari ini ingin saya katakan, saya mengajak saudara semua merenungkan soal salib. Korintus mengatakan apa? Bagi orang-orang yang binasa, pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan. Dan bagi orang-orang yang akan diselamatkan, pemberitaan tentang salib merupakan kekuatan Allah. Jadi ada 2 kelompok di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kira-kira saudara dan saya ini kelompok yang mana? Kelompok yang akan dibinasakan atau kelompok yang akan diselamatkan? Kalau saudara dan saya merupakan kelompok yang akan diselamatkan, pemberitaan tentang salib merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, untuk membaharui kita, dan untuk terus-menerus memperbaiki hidup kita. Dan sampai akhirnya kuasa keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Loh, Pak katanya kalau sudah Kristen diselamatkan, saya sudah gereja. Ingin saya katakan tidak menjamin orang yang melayani Tuhan kah, orang yang setia kah, orang bahkan seperti pengkhotbah ya, orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang setia membayar berpuluhan, tidak menjamin keselamatan itu jadi bagiannya, tidak menjamin. Lah yang menjamin hari ini adalah berita saat ini tentang salib ini. Tuhan Yesus mengatakan apa? Matius 10 ayat 38. Tolong ditampilkan. Kita sama-sama baca ini. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dengan tegas Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Saya bertanya, kalau
seandainya kita tidak layak bagi Tuhan, apakah kira-kira kita juga menjadi warga kerajaan surga? Halo? Namanya nggak layak. Kalau sudah di hadapan Tuhan saja kita nggak layak, bagaimana surga itu menjadi bagian kita? Surga itu hanya merupakan impian kita. Ya, kerajaan Allah itu hanya merupakan impian kita. Selama kita tidak mau memikul salib, kehidupan kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, kita harus berjuang bisa memikul salib ini. Dan memikul salib ini ingin saya katakan, itu membutuhkan perjuangan. Enggak mudah. Pikul salib itu enggak mudah. Itu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang punya ketetapan hati yang aku harus lakukan ini. Aku harus pikul ini. Dan aku harus raih itu kehidupan itu. Enggak mudah pikul salib. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan semangat khusus dalam diri kita masing-masing. Ya. Tegas Tuhan katakan. Kalau saya mau tanya, saudara mau enggak layak di hadapan Tuhan? Tidak ada jawaban. Saudara mau enggak? Saudara mau memilih layak atau tidak layak di hadapan Tuhan? Halo? Tidurkah hari ini semua? Supaya kita layak di hadapan Tuhan, kita berjuang saudara ya. Berjuang untuk bisa memikul salib dengan benar, dengan baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu gimana? Apakah saya harus mikul salib seperti Tuhan dulu? Ya, mikul salib sampai ke Golgota. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Yang hari ini ingin kita semua saya mengajak kita semua merenungkan ini. Karena waktu ya mungkin garis besar saja ya, karena untuk saya bahas soal ini saya ada beberapa bagian ya, beberapa bagian, dan hari ini saya hanya satu bagian saja, nggak semuanya. Saudara yang kasih ya, apakah kita harus seperti Tuhan Yesus memikul salib seperti itu? Kan enggak. Apa yang dimaksud dengan, pernah gak saudara merenungkan itu? Supaya layak pikul salib, apa sih dimaksud dengan pikul salib itu? Kalau kita mulai bercermin kepada pengalaman ya yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia memikul salib, artinya ya, saudara yang kasih, ada beberapa hal sana yang kita perlu renungkan. Salib itu berbicara pengorbanan Tuhan. Amin. Halo. Salib itu berbicara pengorbanan. Tuhan sudah berkorban untuk saudara dan saya, menebus kita, membayar kita dengan darahnya yang mahal. Sebagai rasa cintanya kepada kita, sebagai rasa kasihnya yang luar biasa bagi kita, dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan nyawanya. Dia korbankan itu untuk membeli saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Salib berbicara pengorbanan. Kalau Tuhan sudah begitu rupa mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya, lah bagaimana dengan kita di hadapan Tuhan? Pernahkah kita berpikir apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita korbankan kepada Tuhan? Apa yang sudah pernah kita lakukan untuk Tuhan? Bicara korban ini gak enak. Korban itu apa sih artinya korban? Korban itu
Kalau saya punya definisi, korban itu memberi dengan disertai rasa sakit. Itu baru korban. Kalau saudara misalkan saudara memberikan persembahan 10.000, 20.000, 50.000, itu belum korban. Itu hanya sekedar pemberian. Korban itu kita memberikan sesuatu yang yang diri kita sendiri kita perlukan itu. Yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang kita butuhkan sendiri, kita berikan. Kita mengalah. Lah hari ini, kira-kira kita sudah melakukan itu enggak sama Tuhan? Kadang kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan semua segenap hidup kita ini seharusnya kita persembahkan, kita korbankan untuk Tuhan. Saudara yang kasih, semua kita harus sadar. Kalau kita sadar, seharusnya kita ini, hidup kita ini sudah bukan milik kita sendiri sudah. Tadi sudah saya singgung, Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya. Dikatakan dengan darahnya yang mahal, Tuhan membeli kita. Saya tanya, hidup kita ini sudah dibeli Tuhan, artinya hidup ini milik siapa? Halo? Hidup kita ini milik Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup ini milik kita, tenaga kita, ya segenap hidup kita, materi kita, kekayaan kita, pekerjaan kita, apapun yang ada dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kadang-kadang kita berat memberikan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Itu namanya korban, memberi. Kita harus jujur aja sebenarnya kasih. Ya, kadang-kadang kita diperlakukan dengan tidak adil dengan pihak-pihak lain karena keyakinan kita, karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak seharusnya. Itu juga merupakan korban, salah satu korban kita sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mendapat perlakuan, mungkin di kantor, mungkin di kampung, di mana saja, saudara mendapat perlakuan yang tidak seharusnya hanya karena percaya kepada Tuhan, bersyukurlah. Di saat itu engkau sudah mengorbankan hidupmu bagi Tuhan. Tapi kalau saudara mulai goyah, hanya perlakuan-perlakuan yang seperti dari orang-orang tertentu, dari pihak mereka yang memperlakukan kita dengan tidak seharusnya karena iman kita kepada Tuhan, dan kita mulai goyah, kita mulai mikir-mikir. Ada jemaat yang saya layani, istrinya seiman kita, yang aktif tempat kita, suaminya tidak. Lalu saya tanya, Bu, dulu bagaimana Bapak? Bapak dulu itu Kristen Pak Wid. Loh, gimana ceritanya? Dulu waktu kami tinggal di sini, di tempat lain gitu ya, tonggo-tonggo itu gini Pak Wid. Dan akhirnya bapak saya itu, suami saya itu beralih, meninggalkan Tuhan. Saya kalau kunjungin, ayo Pak, sekarang saya kan posisi sakit, sudah kasih, doakan nggak mau. Kadang-kadang saya datang, saya datang kunjungin, ditinggal gitu saja. Ya bagi saya nggak masalah, sudah kasih. Pernah nggak saudara mendapat perlakuan hanya karena saudara orang-orang percaya pada Tuhan, mendapat perlakuan yang nggak seharusnya, dihina, Kristen gini dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana kita mengorbankan hidup kita kepada Tuhan. Ya harus, mau nggak mau, suka nggak suka, namanya dunia ini sudah memperlakukan kita seperti itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau kamu di mana itu? Matius, berbahagialah kamu
Jika kamu dianiaya karena, halo, karena aku. Jika kamu dilecehkan, kamu dihina, kamu dianiaya karena aku, karena Yesus, berbahagialah kamu. Jadi kalau saudara dan saya nggak pernah dilecehkan, nggak pernah dihina karena Tuhan, dipertanyakan itu. Kalau saya sering, di kampung saya sering dilecehkan, dihina, saya sering, nggak masalah. Itu sudah bagian hidup saya. Saya suka. Berarti itu kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya kalau ada orang lain, faham lain yang menghina saya karena Tuhan, saya bersyukur itu. Berarti ada sesuatu yang ada sesuatu yang dari Tuhan dalam hidup saya. Itu pikiran saya. Ya. Haleluya. Waktunya sudah tinggal 5 menit. Oke. Jadi salib berbicara mengenai pengorbanan. Kita harus berani berkorban apa saja ya, untuk Tuhan. Amin. Yang berikutnya, salib berbicara kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Ya. Kolose 3 ayat 5. Kita sama baca ayat ini. 2, 3. Karena itu, matikanlah di dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bulan. Itu kok miring itu, yang di sini kok gak pas ya, gak pas tengah itu ya. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Apa itu ya? Nafsu jahat. Dan juga keserakahan. Dan kalau nanti saudara, ya karena waktu, baca semua ini. Kolose pasal 3 ini baca semua. Nanti saudara pelan-pelan baca, renungkan itu. Jadi artinya kalau di dalam hidup kita masih ada hal-hal ini, artinya kita belum mematikan kedagingan kita, belum mematikan keduniawian kita. Dengan tegas, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Apa saja itu nanti baca ya, tolong ya. Karena waktu saya nggak bisa membacakannya. Pasal 3 baca semua. Kalau masih ada marah, kalau masih ada kedengkian, kalau masih ada keinginan duniawi, kalau masih ada keserakahan, apalagi kalau masih ada sesuatu keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, artinya kita belum mati di situ. Kita belum pikul salib. Karena orang yang memikul salib itu mengorbankan diri bagi Tuhan, dan orang yang memikul salib mematikan semua kedagingannya, semua hawa nafsunya, keserakahannya, marah, benci, dengki, iri hati. Namanya orang mati itu kan gak ada rasa itu sebenarnya. Ya gak punya rasa. Diganggu, gak ada rasa, gak marah, namanya mati. Kalau saudara pada saat saudara dikecewakan, disakiti hati orang menyakiti hati, melukai hati orang lain, melukai hati saudara, dan saudara masih marah, membalas, itu artinya saudara belum mati. Ya, dan itu harus kita perjuangkan. Saudara yang kasih. Terus, kalau sampai hari ini, siapa yang masih marah hari ini? Sering marah, membenci, masih iri hati. Ingat, segala sesuatu yang duniawi. Tuhan inginkan supaya kita mematikan semuanya itu.
Ya, namanya orang mati tidak ada perasaan. Nggak ada rasa, itu namanya mati. Mau dibuat apa. Saya senang pernyataan ada seseorang saya di YouTube itu saya suka. Kalau ada orang yang melukai, yang menjahati kita, katanya gitu, dan kita diam, kita tidak membalas, kita hanya berdoa menyerahkan sama Tuhan, orang yang menjahati kita itu sedang ada dalam masalah. Pikirkan itu. Tapi kalau kita waktu dilukai, dijahati orang lain, kita masih marah, kita masih membalas, kita itu yang bermasalah, itu artinya. Ya, jadi supaya orang itu yang bermasalah, pada saat kita dilukai, dikhianati dan sebagainya, macam-macam lah. Jangan pernah membalas, jangan pernah marah. Siapa saja, serahkan sama Tuhan, karena orang itu pasti berurusan dengan Tuhan, bermasalah dengan Tuhan. Ya, yang berikutnya, salib berbicara pengorbanan, salib berbicara kematian, salib berbicara kehidupan, salib berbicara kebangkitan. Galatia 5 ayat 16. Ya, waktunya mengejar, sudah habis waktunya. Tolong Galatia 5:16 nanti saudara baca semua di sana ya. Baca semua dari pasal itu, baca, renungkan baik-baik. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh. Tadi di Kolose juga ada istilah kebangkitan, kita bangkit bersama Tuhan di dalam Kolose. Jadi salib berbicara pengorbanan, kematian, kebangkitan, kehidupan. Kita mati, manusiawi kita, manusia duniawi kita ini mati, kita bangkit bersama Tuhan sebagai manusia Kristus, sebagai manusia ilahi, sebagai manusia Allah. Ya. Hidup oleh Roh, artinya manusia Kristus, manusia ilahi. Ya. Saya akhiri saja karena waktunya sudah selesai. Oke. Pengorbanan, kematian, kebangkitan, kehidupan. Hidup bersama Tuhan, hidup sebagai manusia Kristus. Mematikan daging ini sudah nggak ada lagi. Daging, semua kedagingan kita mati, kita hidup sebagai manusia roh. Amin. Manusia yang dikendalikan, dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
memberikan contoh kepada kami bagaimana menjalani salib. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan terbukti mati di atas kayu salib untuk kami orang-orang berdosa, menanggung segala hukuman yang seharusnya kami tanggung. Kami tidak mau lagi meragukan kasih Tuhan. Kami tidak mau lagi meragukan kasih Tuhan. Hidup kami, nilai hidup kami, harga nyawa kami, seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kehidupan kami, kepandaian kami, talenta kami, kekuatan kami, kepintaran kami. Kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami milik Tuhan, semua milik Tuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu Tuhan. Kehendak kami boleh tidak terjadi, tak apa-apa, kami rela. Tuhan Maha tahu, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Widodo, istri, anak-anak, jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus percaya menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.